Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, kelas 10. Insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan berjumpa kembali di pertemuan berikutnya, yaitu dengan tema mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Nah, di sini kali ada alir ya. Alir ini ada tiga aspek atau tiga komponen yang harus kalian pahami dari mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Kita akan membahas makna kejujuran, ya, dalil tentang kejujuran dan hikmah perilaku jujur. Nah, dari sini kita akan mengetahui nilai dan perilaku mulia, yaitu dengan jujur dalam niat, lisan maupun perbuatan. Nah, itu ya. Selanjutnya kita untuk mempersingkat waktu, kita membahas tentang makna jujur. Nah, makna jujur atau arti jujur adalah dalam bahasa Arab kata jujur artinya asidku atau syidik, yang berarti benar, nyata atau berkata benar. Lawannya dari kata jujur atau yaitu dusta, atau dalam bahasa Arab disebut dengan al-kazibu, yang artinya dusta. Nah, istilah ini jujur atau asidku memiliki makna, ya, ada beberapa makna ya. Yang pertama, kesesuaian antara ucapan dengan perbuatan. Yang kedua, kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Dan terakhir, ketegasan dan kemantapan hati. Dan yang keempat, ada sesuatu yang baik yang tidak dicampuri kedustaan. Oke, paham ya? Jadi ada tiga penjabaran dari makna asidku atau jujur. Nah, selanjutnya pembagian daripada sifat-sifat jujur menurut Imam Al-Ghazali, ya. Ini ada tiga. Yang pertama, jujur dalam niat atau kita dalam berkehendak. Maksudnya apa nih? Tiada dorongan yang kita sebagai seorang dalam segala tindakan dan gerakannya selalu didorong karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada kehendak, ada niatan untuk bersikap jujur. Yang kedua, jujur dalam perkataan atau lisan, ya, ucapan, ya. Artinya apa? Kesesuaian berita yang diterima dengan yang disampaikan, ini harus ada kesesuaiannya, ya, antara berita dan yang akan disampaikan. Dan terakhir, ya, jujur dalam perbuatan atau amaliyah, yaitu dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatan zahirnya tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya dan menjadi tabiat bagi dirinya. Oke, sampai sini paham ya? Nah, di sini ada dalil tentang kejujuran. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 70 menegaskan bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Nah, artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ucapkanlah perkataan yang benar. Nah, artinya ini ya, dari ayat tersebut dikatakan bahwasanya ada penegasan dari Allah bahwasanya agar kita senantiasa ucapkanlah perkataan yang benar, ya. Saya garis bawah ini, ya, ucapan yang benar, ya, gitu. Nah, selanjutnya kita bicara tentang contoh bukti kejujuran Nabi Muhammad SAW. Nah, mungkin sini kita bisa melihat, ya, ketika Nabi mulai berdakwah di kota Mekah, ya. Nah, ini di atas bukit Nabi mulai memanggil kaum Quraisy untuk berkumpul, ya. Wahai kaum Quraisy, kemari, kalian semua, aku akan menyampaikan sebuah berita tentang
kebenaran kepada kalian semua. Artinya orang lain yang mendengar itu berduyun-duyun ya, seraya bertemu dan ingin mendengarkan apa yang Rasulullah sampaikan. Ya berarti kan ini ya, ada kepercayaan dari kaum kafir Quraisy bahwasanya inilah Nabi Muhammad SAW membawa tentang kebenaran ya, makanya beliau memiliki sifat asyidku, selalu berkata benar ya. Nah terakhir kita akan bahas tentang perilaku mulia atau hikmah kita menerapkan perilaku mulia. Ada beberapa hal yang harus kita lihat di sini. Yang pertama, meminta izin atau berpamitan kepada orang tua ketika akan pergi kemanapun. Jadi ini agar mendapatkan sikap yang baik, maka kita harus senantiasa meminta izin. Yang kedua, tidak meminta sesuatu di luar kemampuan orang tua kita. Tiga, mengembalikan uang sisa belanja meskipun kedua orang tua kita tidak mengetahuinya. Ada sikap kejujuran ya. Keempat, melaporkan prestasi hasil belajar kepada orang tua meskipun nilai yang kurang memuaskan. Mungkin ini saja ya. Jadi memiliki sifat kejujuran. Nah dari sini kalian harus menulis kembali catatan yang sudah dijabarkan dari awal sampai akhir, yang mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua ya. Kalian tulis di buku pendidikan agama Islam. Nah ada tugas buat kalian. Terus yang kedua adalah mengerjakan evaluasi. Pertama, tulislah salah satu ayat yang berhubungan dengan kejujuran lengkap dengan artinya. Yang kedua, tulislah salah satu hadis tentang jujur lengkap dengan artinya. Tiga, tuliskanlah beberapa keuntungan di dunia sebagai buah kejujuran. Empat, sebutkan sikap yang harus ditunjukkan agar terhindar dari perilaku dusta. Dan terakhir, tulislah 3 dampak negatif akibat dari perbuatan dosa yang kita lakukan. Oke, makasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.